Hai, kembali lagi di chapel kita hari ini. Hari ini Mr. David akan membawakan chapel untuk hari ini. Sebelum kita memulainya, gimana? Kemarin liburannya? Enak? Fun? Sama, Mr. David juga kemarin liburan juga. Nah, sekarang setelah selesai liburan, kita akan memulai lagi nih, memulai chapel hari ini. Tapi sebelum kita memulai chapel hari ini, Mr. David mau mengajak kita untuk berdoa sebelum memulai chapel hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh kembali mengadakan chapel bersama melalui chapel online pada hari ini. Tuhan sertai kami supaya chapel kami berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya Tuhan boleh pakai Mr. David dan setiap anak-anakmu yang boleh mendengarkan boleh mengerti dan merasakan kebaikan Tuhan melalui chapel pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai chapel hari ini. Amin. Chapel hari ini akan Mr. David bawakan menceritakan salah satu tokoh yang pasti kamu semua sudah tahu. Kamu mungkin pernah mendengarnya di sekolah melalui Miss Lastri, atau mungkin juga pernah mendengarkannya melalui Alkitab, YouTube, atau bisa juga ada di Google. Tapi hari ini Mr. David mau menceritakan tentang seorang bapak. Dia kaya, tapi dia sangat takut akan Tuhan. Tapi di tengah-tengah ceritanya, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada dia. Ada yang tahu siapa dia? Sebelum memulainya, kita mau menyanyikan satu lagu dulu deh, bareng-bareng. Oke? Kamu tahu judul lagu Jesus Love Me? Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mr. David akan menyetel video dan kita akan menyanyi Jesus Love Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so, the Bible tells me so. Ya, Jesus loves me. Tuhan Yesus baik pada kita, pada Mr. David, kamu, dan juga orang tuamu. Dari mana taunya? Alkitab kasih tahu. Tahu kan Alkitab? Nih, gambarnya seperti ini. Tuhan Yesus baik. Begitu juga di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang bapak. Siapakah dia? Yuk, sama-sama Mr. David akan menceritakan seorang bapak dalam kisah Ayub
Tapi sebelum kita memulainya, Mr. David mau kita berdoa untuk mendengarkan cerita tentang Bapak Ayub. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mencintai kami, bahwa apa yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami tercatat di dalam Alkitab dan kami mengetahuinya. Saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang Bapak Ayub. Tolong sertai dan berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi cerita dan yang menjadi berkat bagi kami melalui cerita Bapak Ayub. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ayub adalah seorang yang kaya, seorang yang baik hati, dan dia adalah seorang anak Tuhan yang sangat taat pada Tuhan. Ya, dia kaya, dia punya banyak harta kekayaan. Ada juga, dan ada juga ini. Tapi untuk lebih lengkapnya, yuk kita sama-sama nonton kisah tentang Bapak Ayub melalui video yang akan Mr. David putar sebentar lagi. Siap? Ini dia kisah Bapak Ayub. Old Testament heroes. Job, God gives and takes away. Today's verse is Job 1:21b. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Job is a righteous man. He does what's right, and God has blessed him. He has 10 kids, 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 pair of oxen, donkeys, servants, you name it, he's got it. He loves God and follows God's rules. Then suddenly we find ourselves at a meeting called by God. In heaven? It doesn't say, maybe. But guess who shows up at the meeting? Abraham Lincoln? Nope, Satan. And God says, look at Job. He respects me and does what's right. And Satan says, he only respects you because you've blessed him. Take away his stuff and he'll curse you to your face. Scene change, back to Job. A bunch of bandits come and take all the oxen and donkeys. Then fire comes from the sky and burns up all the sheep. Then more bandits come and take the camels. Then a windstorm knocks down the house where his kids were, and they all die. Oh no! What did he do? Well, he was really sad. He ripped his robes and sat down in the dirt. But then he said, the Lord gave me all that stuff, and he can take it away. Blessed is the name of the Lord. That's quite an impressive response. Yes, it is. Job was going to respect God no matter what. Scene change. Another meeting in heaven or wherever. Satan says, okay, but he's still healthy. Take away his good health and then he'll curse you to your face. So back to Job, who suddenly finds himself covered with sores from head to foot. They really hurt, and Job is miserable. Job's wife comes by, takes one look at him, and says, you should just curse God and die. That's not a very nice thing to say to your husband. Curse God and die? No, it wasn't. It looks like the accuser is right, that we only respect God when he gives us what we want. But Job says his wife is speaking foolishly, and he won't curse God. Then 3 friends show up who've heard about Job's terrible state. They sit quietly with him for 7 days. Then they start talking. Obviously, these terrible things have happened to you because you've done something terrible. Tell us what you've done. But Job says, I've been good. I've been following God. And the friends get a little cranky and say, bad things are punishment. If you want your stuff back, you need to stop being bad. And Job gets a little cranky and says, I told you I've been good. I don't know why God let these bad things happen to me. And Job's friends get even more cranky and say, not only have you done terrible things, but you are proud and won't admit it. You deserve all these terrible things. And Job gets mad and says, you are terrible friends saying I've done terrible things. God, why don't you defend me? It's not fair. And as they're arguing,
a whirlwind shows up. What's a whirlwind? It's like a small tornado. Oh, interesting. And a voice comes out of the whirlwind, and the voice belongs to... Abraham Lincoln, What's the thing with Abraham Lincoln today? best president we ever had. Sorry for the interruption. The voice belongs to God. Does he explain why everything bad happened? About the meetings in heaven? Or wherever? No, he doesn't. He says, who's asking questions about whether I'm doing the right thing or not? Like I have no wisdom? Like I don't know about justice? I created the world. I control the seas. I rule over all of creation with wisdom that you cannot always understand. Do you know everything that's going on right now to say that I'm being unfair? What did Job do? He put his hand over his mouth. He knew he had spoken of things he did not understand. He realized that God was just and wise and could be trusted, even when bad things happened. Then God turned to the so-called friends and told them they were wrong. Terrible things happening to Job did not mean Job had done terrible things. There's more going on than we can see. And God restored Job's health and gave him more kids and more camels, sheep, oxen, and donkeys than he'd ever had before. And Job kept on trusting God and being faithful to him, even when life was hard to understand. Let's review today's verse. Job 121b. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Nah, itu dia kisah Bapak Ayub. Sering kan mendengarnya? Pernah mendengar melalui di gereja, pada saat sekolah minggu, atau di sekolah dari Miss Lastri. Mr. David yakin bahwa kamu sudah tahu tentang kisah Bapak Ayub. Mr. David hanya mau mengulangi sekilas tentang yang ada di video tadi ya. Bapak Ayub adalah seorang yang Tuhan berkati. Dia seorang yang kaya, seorang yang baik, dan dia adalah orang yang saleh. Apa itu saleh? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saleh adalah ya. Jadi kamu tahu bahwa Bapak Ayub adalah orang yang saleh. Ya, saleh berarti dia itu sangat baik. Ya, seperti tidak ada keburukan. Tapi Tuhan izinkan terjadi sesuatu menimpa Bapak Ayub. Apa itu? Tuhan izinkan dia kehilangan semuanya. Mulai dari apa? Mulai dari anak, harta benda, lalu yang terakhir bahkan istrinya meninggalkan dia, lalu sahabat-sahabatnya. Sedih ya? Sedih. Tapi kamu tahu apa yang dilakukan Bapak Ayub? Dia tidak mengkhianati Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memberkati dan juga Allah yang boleh mengambil. Karena dia tahu semuanya milik Tuhan. Tapi di tengah-tengah penderitaan Bapak Ayub, dia tetap taat. Dia tetap setia. Itu yang membuat Tuhan mengembalikannya. Tuhan menguji Bapak Ayub dan dia lulus, berhasil. Tapi ketika kita mendengar cerita Bapak Ayub, tahu nggak? Mr. David tiba-tiba teringat dengan satu kisah yang luar biasa. Mirip seperti Bapak Ayub. Dia adalah orang yang kaya, bahkan lebih kaya daripada Bapak Ayub. Dia punya semesta, dia punya seluruh bumi ini. Tapi Allah Bapa mengutus ia datang ke bumi. Lahir di kandang domba, hidup sederhana. Lalu apa? Dia mati di atas kayu salib.
Mr. David, kamu dan semua orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus rela untuk mati menebus kita supaya kita tidak masuk di dalam neraka. Tuhan mau menebus kita dari dosa kita. Tapi tahu nggak, pada saat Tuhan Yesus menderita pun, Tuhan tidak sama sekali marah pada Tuhan. Tuhan tidak mengkhianati Allah Bapa. Kenapa? Karena Tuhan mencintai kita. Lalu, tujuan Tuhan apa dong, Mr. David? Supaya kita selamat. Karena Tuhan tahu rencana yang terbaik untuk hidup kita. Begitu juga kita harus belajar. Ada 3 hal yang harus kita pelajari bersama dari kisah Bapak Ayub dan secara khusus Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi, apa yang kita punya semua milik Tuhan, termasuk hidup kita. Yang kedua, kita harus taat dan percaya pada Tuhan sepenuh hati. Karena segala sesuatu yang telah Tuhan rencanakan, kita harus menaatinya supaya kita beroleh sesuatu hal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus selalu mengucap syukur bahwa Tuhan telah datang untuk kita dan Tuhan mau menebus kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Supaya ketika kita sudah selamat, kita boleh memberitakan seperti Bapak Ayub dan seperti Kristus, Tuhan kita, memberitakan kabar gembira bahwa kita akan diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Itu saja hari ini dari Mr. David. Dan sebagai doa penutup, Mr. David mau mengajak kita untuk menyanyikan 1 buah lagu yang berjudul Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way.
Seperti pada lagu yang tadi, trust and obey, kita harus taat dan kita harus percaya pada Tuhan. Taat tidak mungkin tidak melakukan. Jadi, ketika kita mau belajar taat, kita juga harus belajar melakukan. Melakukan apa? Bukan hanya perintah Tuhan dengan kita dengar, tapi kita lakukan. Kalau ada orang tua kita memberitahukan yang baik, guru kita memberitahukan yang baik, mari kita lakukan dengan taat dan dengan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu saja chapel kita hari ini. Sampai jumpa untuk chapel minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.